Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mulya, asal kelas PKO 2B, NIM 2105111949. Baiklah, saya akan menjelaskan suku-suku di Melayu. Yang pertama ada suku Sakai. Asal kata Sakai sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan kata Sakai tersebut berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di Kecamatan Mandau, yaitu pohon Sikai. Informasi lainnya mengatakan kata Sakai itu adalah dari sungai, yaitu Sungai Sikai. Menurut keterangan para tetua Sakai, nama Sakai baru ada sejak zaman penjajahan Jepang. Sebelum itu, suku Sakai dikenal dengan nama Uang Dae, orang darat, atau suku perbatin. Istilah Sakai pada mulanya dipakai oleh tentara Jepang untuk membedakan masyarakat biasa dengan para tentara pejuang Jepang menyebut rakyat biasa, yang bukan pejuang dengan sebutan orang Sakai. Akhirnya nama tersebut melekat pada diri mereka sampai sekarang dengan sebutan Uang Dae atau suku perbatin. Lama-kelamaan menjadi hilang dan sampai sekarang dikenal dengan suku Sakai. Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan suku bangsa Melayu lainnya di Riau. Orang Sakai yang kita temui di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Menurut catatan naskah, bahwa sebelum dibentuknya budaya sekarang, dalam satu daswara terakhir, mereka selalu hidup menyendiri di dalam hutan belantara Batin Selapan yang sukar dicapai oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang Melayu. Yang kedua ada suku Akit. Mengenai sejarah perkembangan suku Akit bermula dari suku Laut. Jika dilihat dari asal muasal dari suku Melayu Riau saat ini sama halnya dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia, yaitu berbagai pencampuran genetika ras yang berasal dari pusat-pusat penyebaran di segala penjuru dunia. Menurut perkembangan sejarah suku asli Akit yang ada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, khususnya di desa Titi Akar dahulu termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk Kerajaan Melayu Riau. Yang ketiga ada suku Talang Mama. Menelusuri asal-usul suku Talang Mama merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, sebab dari banyak tulisan yang tidak membedakan antara mitos dan sejarah. Namun demikian, dalam tulisan ini akan dicoba tengahkan tulisan yang berbau mitos di samping dikutip tulisan menggambar sejarah. Orang desa Talang Mama menyatakan diri sebagai keturunan dari Datuk Patih Nan Sebatang yang datang dari daerah Minangkabau melalui batang sungai Kuantan dengan mitos Rakit Kulim. Yang keempat ada suku Bonai. Asal kata Bonai sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun dalam masyarakat suku Bonai berkembang dua versi tentang asal-usul mereka. Pertama, menerangkan bahwa nenek moyang mereka adalah berasal dari Borneo, Kalimantan, yang datang menyusuri muara sungai Rokan ke arah hulu. Dan sampailah mereka ke tempat pemukiman sekarang. Menurut sejarah nenek moyang suku Bonai dipimpin oleh dua bersaudara, yaitu Sultan Janggut yang menjadi cikal bakal orang Sakai di bagian hilir sungai Rokan dan Sultan Harimau yang menjadi cikal bakal orang Bonai. Yang kelima ada suku Ampu. Dalam setiap suku mengenal istilah Mama Sako, adik atau abang laki-laki saudara dari ibu, yang memiliki peran besar terhadap kehidupan dari kemenakannya. Pada setiap suku memiliki ninik mama. Meskipun terdapat dua suku yang memiliki ninik mama di dusun Bunga Tanjung, akan tetapi suku Bonai tidak pernah merasa memiliki keterikatan langsung dengan mereka. Yang keenam ada suku Laut atau Duano. Provinsi Riau mempunyai ciri khas yang berbeda dengan provinsi lain. Ciri khas tersebut termasuk geografis dan kondisi pulau terpisah-pisah, serta mempunyai komunitas terpencil paling banyak dibandingkan dengan daerah yang lain, seperti suku Talang Mama yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, suku Sakai yang ada di Kembang Luar di Kabupaten Bengkalis, suku Akit yang ada di Rupat, utara Kabupaten Bengkalis, suku Bonai dan suku
Kualo Duano yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.